Lega, hari ini kegiatan lancar dan seru. Sekarang waktunya istirahat. Apresiasi diri sendiri dengan menyeruput secangkir kopi. Ah, Hai Nanda, hari ini kamu udah berusaha dengan baik. Lakuin lagi dengan baik besok ya. Mungkin rutinitas ini membosankan bagi sebagian orang, tapi bagiku ini adalah cara melatih kesabaran. Banyak yang tidak tahu aja. Di sini berbagai macam bekal dari banyak sisi, pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan melatih potensi diri di program ekstrakurikuler. Ya Allah, aku berterima kasih kepadamu atas nikmat yang Engkau berikan setiap harinya. maka izinkanlah aku berdoa kepadamu untuk memulai hari dengan semangat dan lebih baik dari hari sebelumnya. Berikanlah kesehatan untuk orang tuaku yang jauh di sana. Lancarkanlah kegiatanku dan teman-teman hari ini. Kelilingilah aku dengan orang-orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Serta jauhkanlah aku dari perbuatan tercela dan selamatkan dari mara bahaya.
Before we start the lesson, please continue with doa first. Nusantara tiba. Wa doaan ma'an. Namaku Ananda Rahmadani. Panggil aja Nanda. Salah satu murid di MA Pondok Pesantren Pabelan. Datang dari Medan untuk ke Jawa semata-mata memperdalam ilmu keagamaan agar lebih matang. Mata pelajaran di sini hampir sama diajarkan seperti sekolah pada umumnya. Namun, untuk pengetahuan agama lebih banyak dan kompleks. Sama seperti Nanda, aku Akbar Maulana berasal dari kota Lampung. Pondok sudah menjadi bagian religius yang melekat dari santri dan santriwati. Tapi tunggu dulu, di sini kami juga tidak hanya diajarkan keagamaan, tapi banyak kegiatan positif untuk bersenang-senang bersama keluarga baru yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Mungkin rutinitas seperti ini terlihat membosankan bagi teman seusiaku di luar sana. Tapi kenyataannya tidak begitu. Kebiasaan beribadah sebenarnya sama, dirasakan oleh umat muslim yang taat. Tapi justru terasa perjuangannya ketika mampu menjalankan amanat dari ustadz dan ustazah di pondok. Mampu menjaga kepercayaan orang tua yang jauh dari tempat kami ditempa. Ekstrakurikuler ini bernama Muhadharah, yaitu berpidato. Mengikuti ekstrakurikuler merupakan cara Nanda untuk mengekspresikan kemampuan yang Nanda punya. Di samping menyenangkan, juga meningkatkan kualitas diri. Akan jadi apa nanti Nanda ke depan? Yang terpenting sudah punya banyak bekal untuk dipelajari. Nah, ini dia salah satu kegiatan favorit. Klub basket ini merupakan cara kami bersenang-senang di tengah rutinitas kami sebagai santri. Menjadi seorang santri pondok tidak sekaku yang orang bayangkan. Selain dilengkapi dengan pengetahuan agama yang mendalam, kami juga diberikan banyak ekstrakurikuler yang bisa dipilih. Fasilitas di sini lengkap. Sarana prasarana juga tersedia dengan baik, sehingga ilmu yang kami dapatkan bisa maksimal. Ekstrakurikuler di sini terbilang lengkap dan variatif.
Selain yang kami pilih, ada juga santri dan santriwati yang memilih qiraah, sepak bola, karate, taekwondo, musik, kaligrafi, dan teater. Banyaknya pilihan ekstrakurikuler tersebut menjadi wadah untuk mengembangkan potensi kami. Oh iya, tadi sehabis istirahat, kami dapat kesempatan untuk berbincang sebentar sama Bu Ulfa dan Pak Najib untuk menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan di sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan. Jadi begini Bapak, kami dapat tugas dari sekolahan untuk mewawancarai Bapak tentang sejarah Pondok Pesantren Pabelan. Jadi sebenarnya bagaimana sih Pak sejarah tentang Pondok Pesantren Pabelan? Ya. Begitu. Bicara tentang pesantren Pabelan ini sejarah panjang. Jadi yang pertama tentu kita akan bicara tentang bentuknya yang sekarang. Ini didirikan oleh almarhum Kiai Hammam pada 1965, tanggal 28 Agustus. Kenapa namanya Pabelan? Itu berakar dari kira-kira 200 tahun yang lalu, Kiai Muhammad Ali itu jadi kakek yang ke-6, Kiai Hammam, Kiai Ja'far, Kiai Hasbullah, Kiai Muhammad Ali kedua, Kiai Imam, dan Kiai Muhammad Ali yang pertama. Kiai Muhammad Ali yang pertama itu datang ke sini, kemudian konon masih tanah kosong, beliau babat alas, mendirikan masjid. Masjid yang kita pakai sekarang itu masih masjid dari zaman Kiai Muhammad Ali, dan itu sudah menjadi cagar budaya. Lah, waktu itu 1820 Kiai Muhammad Ali memulai pesantren, kemudian kita tahu dalam sejarah 1825 itu kan perang Diponegoro. Kemudian Kiai Muhammad Ali dan para santri semuanya membela Diponegoro melawan Belanda. Lah, membela itu menjadi pembelaan, Pabelan. Maka sampai sekarang nama pesantren kita Pabelan. Bahkan desanya juga desa Pabelan. Tetapi kemudian sama seperti banyak pesantren, biasanya kalau kiai meninggal, putra lelaki tertua yang melanjutkan. Kalau memang putra lelaki tertua ini mampu dan mau, jalan pesantren. Tapi kalau tidak, ya jatuh. Pabelan juga mengalami itu. Surut, kemudian bangkit lagi, surut lagi, kemudian tahun 1965 didirikan kembali oleh Kiai Hammam Ja'far yang waktu itu masih seorang pemuda berusia 25 tahun dan pulang dari mondok di beberapa pesantren yang paling lama di Gontor, beliau menimba ilmu, kemudian mengumpulkan anak-anak usia sekolah, mungkin drop out juga, yang jumlahnya waktu itu ada 35 orang. 19 pria dan 16 wanita, semuanya berasal dari desa Pabelan, kemudian diajak untuk belajar bersama-sama, itu cikal bakal Pabelan yang sekarang. Maka kemudian kalian di Pabelan dikenalkan dengan ada panca jiwa, ada moto pondok. Moto pondok itu kan harusnya hafal kalian, ada yang pertama berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas. Kenapa itu harus perhatikan di Pabelan? Jadi pertama berbudi tinggi. Kita semua tahu bahwa manusia itu makhluk Allah yang paling sempurna. Tapi justru sempurnanya manusia itu karena ada hawa nafsu di dalamnya. Yang hawa nafsu itu kalau tidak kita kelola dengan baik akan menggelincirkan manusia. Maka kemudian anak-anak dilatihkan untuk di sini selalu hidup dengan budi yang tinggi, moral yang tinggi, akhlak yang tinggi. Kemudian yang kedua berbadan sehat. Kita tahu bahwa al-aqlus salim bil jismi salim. Akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Maka kalian harus berbadan sehat. Maka di Pabelan juga selalu kalian alami setiap minggu ada 2 kali senam, 2 kali lari, olahraga pilihan juga banyak, termasuk di dalamnya ada bela diri. Jadi semua harus sehat fisiknya. Kemudian yang ketiga berpengetahuan luas. Anak-anak juga tahu bahwa di Pabelan ini kalian diajarkan panca baca. Yang pertama baca Al-Quran. Kenapa? Karena setiap tuntunan hidup manusia, persoalan hidup manusia dilarikan ke Al-Quran, pasti ada jawabannya. Yang kedua baca buku.
Kenapa baca buku? Karena banyak sekali jendela pengetahuan ada di dalamnya. Dan yang ketiga, baca diri. Orang harus selalu sadar siapa dia, tahu kelebihannya, mengetahui kekurangannya untuk diperbaiki. Dan yang selanjutnya, baca Al-Quran, baca buku, baca diri, baca pengalaman. Kamu di sini tidak hanya melihat, tidak hanya mendengar guru, tapi mengalami apa yang harus kamu lakukan sehari-hari. Itu ada pengalaman dalam rangka pendidikan. Kemudian yang keempat, baca situasi. Jadi anak-anak harus tanggap di mana kamu berada, kamu harus bisa menempatkan diri dengan baik. Dan berpikiran bebas. Tetapi pabelan tidak membentuk kamu untuk kamu harus menjadi A, kamu harus menjadi ulama, kamu harus menjadi guru, kamu tidak. Pabelan membebaskan anak-anak untuk menjadi apa saja menurut pilihanmu dan tentu dengan doa orang tuamu, tapi tetap semuanya harus dalam ridho Allah. Kira-kira begitu. Jadi anak-anak harus tahu memang pabelan ini didirikan tahun 1965. Kemudian tahun 1980 kita mendapat penghargaan internasional di Aga Khan Award for Architecture. Tapi kalau arsitektur di Pabelan, biasanya arsitektur itu bangunan fisik, di Pabelan bukan. Tapi lebih pada penataan kultural. Jadi kita dulu ketika Kiai Hamam mulai pada tahun 65 itu hanya masjid peninggalan Kiai Muhammad Ali yang lama dan halaman masjid ini dan asrama yang di depan masjid. Tapi kemudian sekarang menjadi 5 hektar. Kiai Hamam mengibaratkan orang hidup itu seperti matahari, terbit dari timur kemudian nanti tenggelam di barat. Ya kebetulan Al-Quran ayat yang pertama turun adalah Iqra, bacalah, belajarlah. Maka ujung timur kampus kita itu perpustakaan, simbol dari ilmu pengetahuan. Kemudian nanti ke barat halaman yang luas, simbol dari pengamalan ilmu yang sudah didapatkan dari perpustakaan tadi. Kemudian ke barat lagi seperti perjalanan matahari, masjid. Orang sudah hidup, sudah berilmu, sudah diamalkan, ibadah pada Allah. Ke barat lagi kuburan, karena kalau sudah semuanya dilakukan, orang akan kembali pada Sang Pencipta. Kira-kira seperti itu. Kemudian tahun 82 kita mendapat Kalpataru, diserahkan langsung oleh Presiden Soeharto waktu itu. Kenapa? Karena kategorinya penyelamat lingkungan. Jadi Kiai Hamam waktu itu sering menanyakan santri-santri yang berasal dari luar Jawa atau dari jauh, ada enggak pohon-pohon di daerahmu yang kamu lihat di sini belum ada? Kalau ada, cari nanti bibitnya ketika kamu liburan, datang ke sini, tanam di sini. Sehingga akhirnya kemudian waktu itu banyak sekali pohon-pohon yang di daerah sini sudah tidak ada, di Pabelan ada. Tapi memang kita harus menanam lagi sekarang, karena kemarin 2010 Merapi erupsi itu banyak sekali pohon yang roboh, sehingga kemudian menjadikan banyak pohon langka yang tadinya ada di Pabelan sekarang hilang. Kemudian tahun 2007 kita mendapat penghargaan Manggala Batik Husada Arutala, itu untuk pengelolaan kesehatan santri dan masyarakat. Jadi kita punya BKSM yang kalian kalau sakit bisa ke sana, dan itu juga bisa diakses oleh masyarakat sekitar secara gratis. Kalau sederhana, banyak wali santri yang datang, kemudian waktu jalan-jalan itu mereka bilang, wah ini masih luas halamannya. Jadi bahasa Jawanya umbarani jembar. Jadi senang anak-anaknya masih bisa bermain-main dengan lapangan yang luas. Tapi tahun 93 ketika Kiai Hamam meninggal, waktu itu majalah Tempo menulis bahwa ada 3 ciri khas dari Pabelan. Yang pertama, adanya santri pria dan wanita dalam satu kampus. Yang zaman itu masih langka. Biasanya kalau pesantren pria saja atau wanita saja. Kemudian yang kedua, menyatu dengan masyarakat. Jadi kita tidak ada batas dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga, Pabelan itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, atau sekaligus NU dan sekaligus Muhammadiyah. Jadi itu yang membedakan. Biasanya kalau pesantren lain itu NU atau Muhammadiyah. Lalu kemudian yang ketiga mungkin Pabelan itu tadi, moto pondok tadi, membebaskan. Jadi anak kita bebaskan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Yang jelas di Pabelan mereka dibekali dengan pendidikan karakter. Anak harus jujur yang pertama. Yang kedua, anak harus bertanggung jawab ketika melakukan sesuatu. Yang ketiga, anak harus berani. Yang keempat, anak harus rajin. Dan yang kelima, mereka harus tanggap. Tanggap itu tadi kalau pada panca-baca tadi, baca situasi. Peka pada lingkungannya, di mana dia berada, dia bisa menempatkan diri. Sehingga harapannya nanti alumni Pabelan ketika kembali ke masyarakat mampu dan mau bisa menempatkan diri pada posisi yang tepat di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira seperti itu. Baiklah Pak, kalau begitu mungkin tugas yang diberikan oleh Ibu Guru
di sekolah telah terpenuhi, jadi kami izin pamit. Mudah-mudahan manfaat, bukan hanya menyelesaikan tugas, tapi menambah ilmu di kepala kalian sehingga akan membuat tambah luas wawasan. Mudah-mudahan manfaat. Ya. Ya. Kira-kira hal apa yang perlu diperhatikan oleh santri putra dan terutama santri putri? Baik, ya. Jadi santri putra dan putri. Kalau bicara santri, santri itu kan siswa atau santri yang berasrama atau yang mengaji gitu ya. Nah, kalau khas itu nomor satu tentu harusnya mandiri ya. Karena anak-anak ini kan jauh dari orang tua. Itu nggak peduli santri putra atau putri, dua-duanya harus punya modal kemandirian yang kuat. Kenapa harus mandiri? Karena kalau pada akhirnya seorang anak itu kan tidak akan selalu bersama orang tuanya. Dia bisa, pada akhirnya dia harus berhadapan dan menghadapi kehidupannya sendiri. Kalau segala kesulitan selalu dia kembalikan ke orang tuanya, maka dia nggak pernah bisa jadi mandiri. Maka percuma dia berada di asrama kalau ternyata segala hal yang sulit-sulit semua dikembalikan terus ke orang tuanya. Nomor duanya apa? Rajin. Rajin ini menjadi kata kunci dari kebalikannya malas, sebenarnya begitu. Kenapa harus rajin? Karena gini, anak-anak muda itu selalu saja banyak gagal dalam menghadapi masa mudanya kalau dia menjadi pemalas. Sering suka pada tanya, Bu, apa sih caranya ngilangin malas? Kalau malas ini adalah sebuah kebiasaan, ya tentu tinggal dilakukan saja hal yang rajin. Sehingga kalau dia biasa rajin, maka nanti malasnya otomatis hilang sendiri. Ingat kan kalau slogannya yang di Pabelan itu apa? Menyibukkan diri, wajar dan dinamis, ya kan? Rajin ini kan, rajin itu tidak selalu, kalau maknanya rajin itu tidak selalu berhubungan dengan pekerjaan. Kita nyapu-nyapu berarti rajin, kita bersihin kamar mandi berarti rajin, itu juga rajin. Tapi ada rajin yang lain juga kan, ya rajin belajar, rajin baca buku, rajin beribadah gitu. Jadi kegiatan kita 24 jam itu kita isi dengan kegiatan demi kegiatan, yang kemudian nanti semuanya nggak terasa, kita nggak jadi orang yang males. Yang ketiga tentu ada semangat untuk meningkatkan kemampuan diri dari waktu ke waktu. Gitu. Sehingga kalau ada hal-hal baru, nggak apa-apa sih kepo, gitu kan? Ya apaan sih gitu kan, tanya-tanya gitu nggak apa-apa, tanya aja. Nanti kalau dikatain teman-teman, apaan sih kepo, kata anak-anak sekarang, ya nggak apa-apa, yang penting setelah aku tanya, aku jadi tahu, gitu. Ya jadi sering-sering cari tahu tentang hal-hal yang baru, gitu. Karena sekarang ini era industri 4 katanya istilahnya gitu ya, karya itu begitu cepat bergerak dan banyak sekali perubahan-perubahan gitu. Dulu nggak kebayang bahwa ternyata handphone dengan situasi ya, dengan wujud yang sekarang udah mulai transparan dan seterusnya ya. Jadi pergerakan itu cepat sekali, mungkin kita akan ketinggalan ya. Nah yang keempat yaitu syukur. Kalau kita nggak pandai bersyukur, maka apapun yang kita dapat itu selalu rasanya kurang. Banyak aja bisa terasa kurang, apalagi sedikit gitu. Jadi teman cuman kasih senyum aja kita nggak merasa bahwa itu sebuah kesyukuran kalau kita nggak pandai bersyukur. Tapi kalau kita pandai bersyukur, ada teman senyum hari itu rasanya kita ayem gitu. Mungkin kalau terasa temennya tadinya nggak pernah senyum, tahu-tahu senyum kan terbaru senyum sih gitu ya. Tapi kalau dia juga biasa senyum, kok senyum juga kayaknya hal biasa, dia memang udah biasa senyum. Tapi tetap harus disyukuri. Seandainya dia satu hari dia nggak senyum, padahal biasanya senyum, kamu pasti bertanya-tanya, ya kan? Wah hari ini dia nggak senyum sih sama aku gitu, kenapa ya? Aku salah apa? Dan seterusnya, akhirnya bingung sendiri nanti. Baik Ibu, terima kasih banyak atas informasinya. Aku mengganggu waktu Ibu. Enggak, seneng ya? Ya, semoga informasi ini bermanfaat buat kami Amin, semua. amin. Ya, selamat belajar ya. Iya Bu. Jaga diri dan kehormatan. Ya. Terima kasih Bu. Ya.
Sholat dan mengaji adalah kewajiban yang sudah menjadi identitas para santri dan santriwati di sini. Rumah ibadah tempat kami mengadu atas segala kesusahan dan kesenangan. Tempat paling damai dan tenang untuk menutup segala kegelisahan. Mungkin pemeluk agama lain juga merasakan hal yang sama dengan rumah ibadahnya masing-masing. Di sini, aku semakin memahami bahwa cara mendekatkan diri dengan Sang Pencipta setiap orang berbeda-beda. Kami sudah terbiasa untuk lebih dekat kepada Allah dengan wajib sholat dan mengaji. Ini adalah aktivitas Nanda setiap hari bersama santriwati lainnya. Nanda dan teman-teman menunaikan ibadah sholat sebagai bagian dari kewajiban umat muslim. Nah, karena kami istimewa, setiap bulan di satu waktu kami diwajibkan libur sholat loh. Eits, bukan karena kami tidak mengikuti aturan, tapi setiap perempuan muslim di masa haid tidak diperbolehkan untuk sholat dan mengaji. Selepas sholat, kami makan bersama. Kebiasaan yang berkualitas ini kami jaga karena kami sadar kami jauh dari orang tua. Itu dia rangkuman hari ini. Berjalan setiap hari dengan sepaket ilmu, ibadah, juga menyalurkan bakat dan hobi. Meskipun banyak dibatasi dalam berbagai hal, saya percaya bahwa itu demi kebaikan kami. Semua jadi terasa mudah karena dilakukan atas keinginan sendiri. Hari pertama, kedua, dan seterusnya hingga bertahun-tahun saya hidup di pesantren ini. 5 karakter yang selalu diterapkan santri di sini: 1 jujur, 2 disiplin, 3 tanggung jawab, 4 berani karena benar, 5 tanggap. Dengan kebiasaan-kebiasaan di sini, karakter tersebut terbentuk secara baik untuk bekal masa depan. Dari cerita hari ini, Nanda membuktikan kepada diri sendiri bahwa Nanda sangat menikmati proses di pesantren ini. Dulu, sebelum memutuskan ke sini, hal yang memotivasi adalah karena lingkungan tempat Nanda tinggal di Medan mayoritas non-muslim, sehingga memacu untuk lebih memperdalam ilmu agama, meskipun harus jauh dari keluarga. Seperti kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Semoga dengan jalan yang Nanda pilih semakin meningkatkan kualitas Nanda dalam mematangkan nilai religius pada diri Nanda. Dan tentunya Pulau Jawa sebagai ladang para pelajar dalam menuntut ilmu dari berbagai penjuru Nusantara. Mungkin di pondok pesantren banyak yang kurang merasakan kasih sayang orang tua, tapi bagaimanapun juga dengan berjalannya niat baik, Allah mempersiapkan kejutan istimewa. Bertemu dengan teman-teman dengan berbagai latar belakang, ustadz dan ustadzah yang sabar dalam membimbing, serta suasana kekeluargaan yang sama eratnya. Mungkin memang benar adanya bahwa seorang muslim memang harus mencoba untuk sekali dalam hidup merasakan tinggal dalam lingkungan pondok pesantren.